Halo Foodpreneur Indonesia, welcome to Foodcast, Foodies Podcast. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Sarita, salah satu founder dari Bakso Bujangan dan Abnormal. Nah, karena selama ini saya selalu berada di area komunikasi, bikin press release dan handling media. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin sedikit cerita-cerita sharing mengenai 10 jurus ampuh bikin press release. Nah, pertama-tama saya pengen cerita dulu nih, press release itu apa sih ya? Benda atau makanan apa kali ya? Gitu. Jadi mungkin untuk sebagian besar teman-teman yang pernah dengar istilah press release, sebetulnya press release itu adalah sebuah tulisan atau sebetulnya sebuah pemberitahuan kali ya, yang lebih tepatnya seperti sebuah pemberitahuan gitu, yang biasanya dibuat hanya jika ada kasus. Maksudnya kasus gimana ya? Jadi biasanya beberapa perusahaan besar itu seringkali membuat press release itu hanya untuk mengklarifikasi sebuah krisis atau misalkan isu-isu yang sebetulnya ingin diklarifikasi lebih lanjut dan biasanya negatif. Nah, tapi kalau berdasarkan yang pengalaman saya selama ini menjalankan fungsi PR, press release itu sendiri sebetulnya tidak harus dibuat hanya jika ada krisis gitu. Tapi kenapa? Karena sebetulnya press release itu kan pada dasarnya adalah sebuah tulisan yang memang kita buat untuk memberitahukan informasi tertentu. Jadi kalau menurut saya sebetulnya press release itu sendiri tidak harus dibuat hanya jika ada krisis, hanya jika ada isu negatif yang ingin kita klarifikasi lebih lanjut. Tapi bisa juga sebetulnya dijadikan alat untuk menyebarkan informasi-informasi yang memang pebisnis, teman-teman pebisnis lah, teman-teman foodpreneur ingin informasikan gitu, baik itu ke teman-teman wartawan atau sebetulnya juga bisa untuk diinformasikan ke target marketnya atau mungkin pembaca portal-portal berita atau bahkan pembaca media-media seperti koran atau misalnya majalah dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau menurut saya sebetulnya yang namanya press release itu bukan hanya dibuat hanya jika misalkan kita terkena isu negatif saja gitu, tapi bisa juga digunakan sebagai alat komunikasi yang cukup ampuh sebetulnya untuk memberikan informasi baik itu ke teman-teman media ataupun untuk target market yang lebih luas lagi adalah orang-orang yang membaca media-media tersebut gitu kan. Jadi dan kenapa sebetulnya si press release ini cocok banget untuk didistribusikannya via teman-teman media. Karena sebetulnya kan jurnalis itu adalah perantara kita sebagai pebisnis untuk menjangkau teman-teman atau target market kita atau bahkan masyarakat yang lebih luas kalau media-medianya yang di media-media yang berhubungan dengan kita itu memang media-media yang cukup umum, di mana pembaca-pembacanya tidak terlalu segmented ya. Jadi maksudnya dibaca oleh kalangan umum gitu. Nah, kali ini sebetulnya jurus ampuh membuat press release yang saya maksud itu adalah jika kita menulis press release ini sebetulnya dengan harapan teman-teman media ini mau datang atau misalkan kita tidak membuat gathering, let's say misalnya kita hanya membuat press release saja, kemudian kita sebarkan sebetulnya aspek-aspek apa saja sih gitu yang penting atau mungkin yang cukup menarik untuk bisa diliput oleh teman-teman media. Oke, coba kita bahas lagi. Nah,
Kemudian satu hal lagi, sebetulnya untuk membangun komunikasi dengan teman-teman media, selain kita butuh knowledge-nya gitu, tentunya kita juga butuh ya membangun relasi dengan teman-teman media gitu. Jadi sebetulnya aspek-aspek di sini yang mau saya bahas itu sebetulnya saya ambil dari pengalaman, dan tentunya bagaimana kita juga harus memahami sebetulnya tim media itu atau teman-teman media itu punya banyak kebutuhan juga gitu. Jadi coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, checklist yang pertama lah boleh saya bilang itu adalah judul yang powerful. Maksudnya powerful itu seperti apa? Nah, mungkin yang dimaksud dengan powerful itu adalah gini lah. Contohnya gini aja deh. Teman-teman pasti pada punya email kan ya, gitu. Kira-kira judul email seperti apa sih yang akan dibuka? Kan tentunya nggak bakal semua ya, gitu. Pasti kan ketika kita lihat sebuah email atau tulisan lah, artikel di majalah, pastinya kan judulnya duluan lah ya yang akan kita buka. Nah, kalau kita lihat sebuah judul, kira-kira nih gitu kan, kita kan harus bikin judul yang agar orang mau buka ya gitu kan. Pastinya judul rilis itu juga harus punya stopping power, bombastis, heboh, fenomenal gitu kan. Jadi betul-betul yang harus dibuat itu adalah yang benar-benar bikin kita apa itu gitu kan gitu. Kenapa gitu? Karena pasti kita harus kasih judul yang benar-benar menarik perhatian duluan gitu. Misalnya gini deh, saya kasih contoh gitu ya. Sebenarnya ada salah satu trik yang bikin orang pengen buka. Biasanya itu kita cantumkan angka atau kalimat-kalimat yang sifatnya itu adalah impression. Misalnya, coba ya kalau saya buat satu judul 55 cara menciptakan ide kreatif dan inovatif, dibandingkan dengan judulnya nih, cara menjadi kreatif dan inovatif. Ya kan tentunya pencantuman angka di sini itu akan bikin orang lebih melotot duluan. Wah 55 banyak ya gitu kan. Tapi kalau saya cuma bilang cara menjadi kreatif dan inovatif, cukup informatif tapi mungkin gak akan memicu orang untuk melihat. Atau misalnya saya tulis heboh, outlet abnormal diserbu oleh Gen Z. Tentunya akan jauh lebih menarik daripada saya menulis misalkan dengan kalimat seperti ini. Hari Rabu kemarin abnormal didatangi oleh Gen Z. Tentunya hal itu tidak akan memicu orang untuk baca lebih jauh karena yang saya sajikan ya hanya fakta biasa saja gitu. Jadi judul yang powerful itu harus banget kita tampilkan. Kemudian poin yang kedua itu adalah berikan summary di paragraf pertama. Mengapa? Karena begini, nature-nya teman-teman media gitu kan, maksudnya kalau kita sedikit mendalami lah gitu kehidupan mereka ya, maksudnya teman-teman media itu kan punya waktu yang sangat sempit sekali sih sebetulnya untuk membaca sebuah rilis, atau mereka juga punya tenggat waktu atau deadline untuk memuat sebuah berita ya gitu. Jadi kalau kita ingin rilis kita dibaca atau bisa dikutip lah gitu kan, jadi pastinya kita harus kasih kebutuhan mereka, yaitu kita sebaiknya memberikan summary hal-hal penting yang pengen kita sampein itu di paragraf pertama. Jadi bisa dibilang paragraf pertama ini betul-betul singkat, padat, jelas, dan penuh informasi gitu. Jadi sebelum tipsnya itu adalah sebelum kita nulis paragraf pertama, kita harus rumuskan dulu poin-poin menarik yang kemungkinan punya news value besar itu apa aja gitu. Jadi kita harus bikin dulu lah summary-nya, kemudian baru kita tulis. Dan semuanya itu harus tercantum semua padat dan jelas di paragraf pertama gitu. Jadi sebetulnya hal ini
penting banget dilakukan gitu. Jadi karena kalau misalnya teman-teman wartawan itu nggak punya banyak waktu untuk membuka dan membaca semua press release kita dari depan sampai belakang, minimal mereka bisa ambil paragraf pertama kita, kemudian mereka juga bisa kutip gitu, karena sebetulnya di satu paragraf itu sebenarnya sudah cukup gemuk lah, cukup daging untuk dikutip atau disarikan. Jadi beritanya itu udah benar-benar lengkap semua gitu. Kemudian kita berlanjut ke poin 3, itu adalah jangan lupa walaupun di 2 tadi kita punya summary gitu, ceritakan poin ketiga adalah cerita lengkap dan detail di paragraf-paragraf selanjutnya gitu. Kenapa? Karena begini, summary itu kan summary dan cerita lengkap itu pastinya punya banyak punya banyak keterangan detail lainnya yang mungkin tidak bisa kita berikan semua di paragraf pertama. Seperti tadi saya bilang di poin 2 bahwa paragraf pertama itu isinya hanya sari-sarinya saja. Jadi di poin ketiga di paragraf ketiga maupun di paragraf-paragraf selanjutnya itu akan jauh lebih baik jika kita bisa berikan informasi-informasi pelengkapnya jauh lebih lengkap gitu. Jadi dan maksudnya gini. Jadi selain informasi-informasi yang kita berikan juga harus yang tidak kalah penting sebetulnya dengan summary gitu. Tapi memang harus diberikan informasi-informasi yang penting dan sebisa mungkin yang bisa diverifikasi ya gitu. Jadi jangan sampai kita menulis informasi-informasi yang masih perkiraan gitu. Jadi dengan kita berikan informasi-informasi pendamping lainnya di paragraf-paragraf selanjutnya, sebenarnya kita bisa meringankan pekerjaan mereka gitu. Kemudian yang poin keempat itu adalah maksimalkan rilis itu menjadi 2 halaman. Bahkan kalau kita bisa bikin 1 halaman itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena begini, press release itu sebetulnya kan dibuat untuk mempermudah teman-teman media menulis berita tentang kita gitu. Jadi memang berikanlah kemudahan-kemudahan tersebut gitu kan dalam bentuk tulisan yang memang mudah dikutip dan sudah berisi informasi-informasi penting sesingkat mungkin. Kemudian poin yang kelima adalah kutip quotes-quotes dari orang terkenal tentang topik atau produk yang kita sajikan di rilis itu. Kayaknya ini nature banget ya gitu, seperti kita juga kan sebetulnya selalu butuh second opinion kan ya dalam banyak hal. Nah sama aja gitu, jadi dalam meyakinkan teman-teman media gitu kan atas sebuah topik, kita biasanya harus berikan informasi-informasi lain yang mendukung. Nah salah satunya itu pastinya itu kan akan jauh lebih powerful lah ya, maksudnya akan jauh lebih dipercaya jika kita bisa kasih quotes-quotes atau keterangan-keterangan lain yang pernah diomongin sama pakar-pakar, ahli-ahli, atau biasanya sih selebriti ya, atau orang-orang terkenal atau pejabat atau siapapun, agar sebetulnya lebih meyakinkan dan pastinya mendukung fakta-fakta yang udah kita sampein di paragraf-paragraf sebelumnya gitu. Yang keenam itu adalah foto yang relevan. Nah bisa dibilang kalau cuma ada tulisan aja tanpa foto itu seolah-olah gitu ya seperti kita itu makan gitu kan, makan santapan itu tanpa pakai garam sama gula gitu. Jadi kayaknya agak hambar, anyep gitu loh. Nah jadi sama aja gitu loh. Jadi pada saat kita buat tulisan itu akan jauh lebih menarik itu kalau kita punya foto pendukung gitu. Jadi jangan lupa teman-teman kalau misalnya bikin rilis itu lengkapin gitu dengan foto-foto yang mendukung atau foto-foto yang relevan sama tulisan-tulisan kita gitu. Karena jadi kalau misalnya di artikel-artikelnya tersebut akan jauh lebih bagus lagi kalau kita kasih foto, karena teman-teman media bisa langsung ambil fotonya untuk langsung mereka masukin gitu kan. Nah yang ketujuh itu adalah
cek ulang faktanya berkali-kali gitu. Jadi buat saya ini juga sebetulnya adalah bagian yang wow, luar biasa, super amat penting sekali. Kenapa? Gini, karena rilis itu kan memang kita buat untuk menyajikan informasi. Nah, informasi itu kan sebetulnya informasi dari kita sebagai perusahaan atau misalkan sebagai sumber yang pengen ngasih tahu sesuatu hal ya, sebuah fakta. Nah, tentu saja fakta yang kita sampaikan itu harus betul-betul legit ya. Maksudnya harus benar-benar relevan dan harus betul-betul nyata gitu. Jadi tidak pernah boleh ada kebohongan di dalam rilis kita. Nah, satu hal lagi yang penting itu kenapa saya bilang tadi harus dicek ulang gitu. Karena tadi kita itu kan menyajikan informasi kadang-kadang juga didampingi dengan fakta-fakta pendukung. Misalkan seperti hasil riset orang, atau misalkan hasil testimoni atau quotes-quotes tadi dari orang terkenal atau para ahli. Nah, jangan pernah lupa untuk selalu cek dan recheck terus semua informasi-informasi yang kita masukin ke dalam rilis kita. Tuh. Kemudian, kenapa? Karena begini. Pada saat rilis kita sudah menyebar, diliput, kemudian dibaca oleh banyak orang dan mungkin dikomen atau dikutip ulang dengan banyak media, sudah menyebar luas banget lah gitu kan. Nah, pada saat kita salah menulis fakta, meralat berita itu jauh lebih sulit daripada kita cek dan recheck. Jadi penting banget tuh kita cek dan recheck. Kemudian yang ke-8 adalah usahakan banget jangan ada typo atau salah penulisan gitu. Kenapa? Karena cukup fatal banget kalau misalnya kita salah tulis itu adalah nama atau brand orang gitu kan. Apalagi brand kita juga sama aja sih. Maksudnya kan kita juga sebagai pribadi tentunya nggak senang juga kan ya kalau nama kita salah tulis gitu, salah kutip. Begitupun juga kalau misalnya fakta itu sudah tersebar, nama atau misalnya ada typo itu sudah tersebar, akan jauh lebih sulit untuk direvisi. Kemudian yang ke-9 itu adalah cantumkan sumber pada saat kita mengutip sesuatu dari tempat lain gitu. Jadi sama aja sih ya kalau kita pernah menciptakan sebuah karya atau pernah mempublish sebuah informasi pribadi gitu kan. Kemudian tulisan atau karya atau foto sih biasanya foto lah contohnya ya gitu kan, atau tulisan-tulisan kita tiba-tiba dikutip sama orang lain tanpa mencantumkan sumber informasinya, kan pastinya kita juga akan sebel lah ya gitu. Maksudnya hasil karya gue dikutip tanpa ada kredit gue yang bikin, pastinya orang-orang juga nggak seneng. Nah, jadi sebetulnya sebagai PR yang baik, sebetulnya kita sangat-sangat wajib banget untuk memberikan informasi kita yang selengkap mungkin, termasuk kutipan-kutipan yang kita ambil dari sumber lain gitu. Jadi ya mirip lah kayak pas kita dulu bikin tugas akhir. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 itu adalah info tentang kontak yang bisa dihubungi. Nah, jadi jangan lupa bahwa pada saat kita nulis rilis gitu kan, setiap rilis itu wajib banget harus ditutup dengan kontak yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan lanjutan atau misalkan ada informasi yang kurang jelas gitu. Jadi kenapa? Karena sebetulnya teman-teman media itu juga kadang-kadang mereka juga butuh untuk mengkonfirmasi info-info yang ada di rilis, atau misalkan bahkan informasi-informasi yang mereka dapat sumbernya itu dari tempat lain. Justru mereka butuh untuk mengkonfirmasi fakta-fakta tersebut ke kita sebagai narasumber yang punya informasi mengenai produk atau topik yang memang kita sampaikan gitu. Jadi akan sangat penting sekali gitu kan untuk naruh informasi tentang kontak kita di bagian akhir dari si press release tersebut gitu. Nah, saya kira sudah cukup dari saya. Thank you semuanya. Yuk ajak semua teman-teman dan kenalan Foodpreneur untuk join Telegram channel
Foodies Media Community untuk update ilmu bisnis kuliner setiap hari. Bye!